Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan Microsoft Teams sebagai pilihan selain Google Meet ataupun Zoom. Oke, langsung saja. Pastikan laptop Bapak Ibu sudah terinstall Microsoft Teams ataupun bisa melalui aplikasi web ya, ketika kita memasukkan akun Vis365 kita. Oke, yang pertama kita masukkan dulu akunnya. Kita masukkan password kita. Ada beberapa fitur dari Microsoft Teams ini yang sudah punya update terbaru. Nah, kalau kita ingin membuat rapat, bisa kita melalui chat. Ini ada join, bisa juga kita melalui kalender. Kalau kita membuat rapat dadakan, bisa tadi lewat chat, join, atau kalender. Nanti di sini ada meet now. Nah, ketika kita membuat rapat dadakan, pastikan sebelumnya kita sudah memberitahu siswa kita bahwa kita akan mengadakan rapat jam 9. Nah, baru kita buka Microsoft Teams kita klik meet now, kita bagikan link kita ini. Atau juga bisa kita jadwalkan hari apa kita akan mengadakan rapat di kalender ini. Tapi sebelumnya pastikan Bapak Ibu bahwa di profil ini ketika kita klik setting, maka di dalamnya ya ini harus kecentang turn on new meeting supaya ini harus tercentang ya. Nah, sudah tercentang, kalau sudah tercentang kemudian logout masuk lagi. Karena ini sudah saya update, kita langsung saja kita klik meet now, kemudian ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya yang terbaru seperti ini. Ini bisa kita buat judulnya, kalau misalkan ini rapat, coba ini kameranya bisa kita nyalakan seperti ini ya, kemudian audionya kita centang, lalu kita klik bergabung sekarang. Untuk Microsoft Teams ya, yang terbaru tampilannya berada di atas ini. Nah, kalau sudah berada di atas ini berarti sudah updatean terbaru. Biasanya berada di sebelah sini. Oke, kita coba explore satu persatu. Di peserta ini kita bisa sembunyikan peserta, perlihatkan peserta. Nah, ini ada titik 3. Kita bisa unduh daftar kehadiran siapa saja yang hadir dalam rapat ini. Maka ketika kita klik unduh daftar kehadiran ini, semuanya akan ada dalam bentuk file CSV atau Excel nanti. Siapa saja yang ada di atau yang mengikuti rapat ini. Jangan izinkan peserta menyalakan suara. Kita klik, peserta tidak dapat menyalakan suara sendiri jika seorang mengatakan penyaji dapat memungkinkan mereka menyalakan suara ini supaya kita kita kontrol. Kita explore yang lain. Di sini ada tampilan percakapan. Ini chat seperti biasa ya, yang lain. Kemudian ada fitur raise hand, angkat tangan ketika ada peserta yang
ingin bertanya atau yang kurang jelas bisa klik angkat tangan ini. Kemudian ini, nah ini ada ruang terpisah. Kalau di Zoom ada yang namanya breakout room, di tim namanya ruang terpisah. Ketika kita klik ruang terpisah, maka di sini berapa banyak ruang yang Anda butuhkan, kita bisa membuat beberapa kelompok. Ya, kita mau membuat 3, 4, 5, misalkan kita buat 4. Bagaimana Anda ingin menetapkan peserta? Apakah secara otomatis? Kalau secara otomatis dan nanti sistem yang ada di Teams ini yang akan membagi ke dalam kelompok yang dibutuhkan 4, berarti nanti akan dijadikan 4 kelompok yang hadir itu. Kemudian secara manual, kalau secara manual berarti kita menambahkan siswa itu ke dalam kelompok mana yang kita inginkan. Kita klik buat ruang, nanti tampilannya dibuat ruang itu seperti ini. Kita bisa rename ya, mengubah nama ruang ini. Kalau kita klik misalkan kelompok 1 sebagainya ya, atau ini kebanyakan 3 ini ya, kita hapus ruang misalkan. Nah, ini bisa juga pengaturannya ruang atau buat ulang ruang. Ketika kita sudah buat kelompok ini kok kurang selek atau gimana, buat ulang ruang. Oke. Kemudian di titik 3 ini ada fitur pengaturan perangkat. Nah, kita cek speaker, mikrofonnya, kameranya apakah sudah sesuai. Kemudian ada opsi rapat. Siapa yang dapat melewati lobby ini? Nah, jadi pastikan ya ini pastikan tercentang untuk semua orang dan juga ini ya. Kenapa? Karena nanti link yang kita bagikan itu siswa kita bisa bergabung, hanya cukup menginstal Microsoft Teams saja. Jadi tidak perlu masuk di akunnya masing-masing, itu sudah bisa bergabung. Nah, tapi kalau hanya di organisasi, maka hanya yang sama saja domainnya bisa masuk ke rapat tim ini. Oke, kemudian ada catatan rapat. Nah, ini kalau kita buat notula, kita klik, nanti ada catatan rapat. Kemudian di bawahnya ada detail rapat. Setelah kita tadi mengatur rapat itu, kita bisa ini salin info gabung, silakan dikirim ke grup WA atau siswa kita, atau join Microsoft Teams ini kita klik kanan salin tautan, kita kirimkan. Kemudian di sini ada galeri besar. Nah, di Microsoft Teams ini menampilkan 49 peserta dan juga ada mode bersama. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Mode bersama ini sama seperti kita di auditorium ya. Jadi ada siswa kita itu berada di auditorium, jejer-jejer, tampilannya lebih bagus ya. Dan layar penuh. Baik, ini adalah contoh kita akan mengeksplor dari titik 3 ini. Nanti ada galeri besar, yang mana galeri besar ini memuat 49 peserta dalam satu layar, dan juga ada mode bersama. Nah, mode bersama ini kalau kita klik maka tampilannya seperti di auditorium. Di layaknya anak-anak duduk mendengarkan kita berada di auditorium. Terapkan efek latar belakang. Di sini ada belakang, maka background kita nanti akan berubah jadi buram seperti ini ya. Atau juga bisa kita di rumah misalkan. Nah, ini tampilannya lebih bagus ya. Oke, kemudian yang lain ada paparan angka ini kalau kita mengetik sesuatu. Nah, oke. Kemudian ini tadi video sudah seperti biasa ya, seperti Google Meet atau Zoom. Kita aktifkan, tampil, kita matikan seperti ini juga mikrofonnya.
dibagikan konten atau presentasikan sekarang ketika kita klik maka kita bisa membagikan desktop screen ini semua layar ketika kita berpindah-pindah nanti tampil semua di sini atau jendela mana saja yang perlu di ini. Kemudian di sini ya kalau di Google Meet ada Jamboard, di papan tulis di tim ini ada Microsoft Whiteboard. Nah, kita klik aja. Tampilannya. Terus setelah ini apakah presentasi papan tulis ini hanya Anda yang dapat mengedit? Kita klik kalau kita hanya mengedit. Kalau kita berkolaborasi kita klik, artinya mahasiswa kita juga bisa ikut coret-coret atau ikut menjawab atau interaktif di papan tulis ini. Nah, berarti nanti ketika kita membuat soal sini siswa juga bisa menjawab di sini. Ini ada pennya, nah, ada pennya, kemudian ada penghapus yang untuk menghapus, ada tambahkan teks, ada juga di sini tambahkan catatan. Nah, kalau sudah kita klik berhenti menyajikan. Nah, kemudian di ini kita tinggal klik keluar saja jika memang sudah selesai kita mengadakan web meeting. Demikian Bapak Ibu updatean terbaru Microsoft Teams yang tidak kalah bagusnya dengan aplikasi yang lain. Tentunya agar kita menggunakan Microsoft Teams biasanya kita bisa menampung yaitu 250 peserta dan juga tidak terbatas waktu. Silakan Bapak Ibu menggunakan mana yang terbaik, bisa menggunakan Meet, Zoom maupun Microsoft Teams yang tadi sudah saya berikan ulasan ya fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.